Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produktif buat semua. Semoga saya dan teman-teman semua kita dimudahkan untuk bisa menyelesaikan segala tumpukan pekerjaan yang ada, sehingga beban kita terhadap kerjaan-kerjaan menjadi lebih ringan. Yang pasti produktif ya teman-teman. Nah, gimana? Sudah pada mulai bingung nih? Gimana ya biar bisa lulus cepat? Bu Ardin mau kasih saran buat teman-teman agar bisa ACC judul skripsi. Sebenarnya skripsi tahu nggak sih teman-teman itu untuk apa? Skripsi itu merupakan karya akhir bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi juga termasuk dalam riset atau penelitian mahasiswa. Jadi jangan kaget ya kalau Bu Ardi bahas skripsi juga pasti bahas terkait penelitian. Nah, kalau teman-teman masih tidak memiliki ide terkait apa itu skripsi, yang pertama harus teman-teman tahu adalah motivasi untuk mengerjakan skripsi itu sendiri. Skripsi adalah karya terbaik kita saat ada di jenjang sarjana atau S1. Yang harus teman-teman tahu, untuk bisa menulis skripsi tentunya sudah melakukan proses yang panjang, yaitu proses perkuliahan sebanyak 144 SKS. Sudah termasuk skripsi ya. Di setiap perguruan tinggi, jumlah SKS yang harus dilakukan atau harus diikuti oleh mahasiswa beragam. Bisa ada yang kurang dari 144, ada yang lebih dari 144 SKS. Namun untuk rentang waktu juga cukup bervariasi dari 3,5 tahun hingga 5 tahun kali ya. Ada juga nggak sih yang 7 tahun? Ada, tapi off the record ya. Nah, di sini Bu Ardin akan mencoba untuk membawa teman-teman semua untuk berpikir secara optimis bahwa sebetulnya membuat atau memilih judul skripsi itu gampang banget kok. Setelah kita tadi tahu, kita pilih topik yang paling kita suka, itu kan, aku pilih yang bidang ini yang cocok buat aku. Nah, selanjutnya dari sekian mata kuliah yang pernah kita dapat sesuai atau relevan dengan topik itu, coba dicek mana nilai yang paling baik. Biasanya nilai yang paling baik itu merepresentasikan kepintaran kita atau kemauan kita atau tahu atau pengetahuan kita terkait hal itu. Jadi kalau misalnya sudah pilih software engineering, kok yang paling bagus nilainya terkait web programming, berarti memang kita paling kuat pemrograman berbasis web. Tapi kalau memang ternyata kita cocok nih atau bisa nih dengan pemrograman berbasis Android, mobile programming, ya itu berarti yang memang sangat kita pahami. Nah, untuk tips berikutnya masih dalam bagian menentukan topik, pilih dari mata kuliah yang paling lengkap teman-teman punya nih contohnya, baik proyeknya, tugasnya, pengerjaannya, sampai detail-detailnya. Karena tentunya teman-teman yang paling siap nih amunisi untuk belajar lebih lanjut, lebih dalam untuk mengerjakan penelitiannya. Oke, tadi kalau menentukan topik yang pertama kita sudah pilih nih yang kita suka. Terus yang kedua kita sudah pilih yang paling kita pahami. Yang ketiga yang paling lengkap. Terus apa lagi Bu Ardin? Oke, yang keempat adalah pilih dari mata kuliah yang teman-teman tuh ngerasa dosennya itu paling mudah untuk diajak diskusi. Paling mudah, paling enak untuk diajak sharing. Open mind gitu orangnya. Enak diajak ngobrol, dan orang enak diajak ngobrol tuh nggak harus orang yang cerewet ya, atau orang yang senang ngobrol ya. Tapi orang yang walaupun pendiam, dia men-share ilmunya dengan sukarela tanpa pamrih. Itu luar biasa banget. Jadi teman-teman, yang keempat adalah pilih yang dosen mengampu mata kuliah sesuai yang teman-teman suka.
dan dia open mind, easy to discuss begitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu apa lagi nih? Nah, selanjutnya adalah pilih topik yang sejenis dengan kakak tingkatmu. Kenapa? Ya berarti ada dong yang bisa diajak ngobrol, bertukar pikiran. Kalau misalnya lagi ngerjain kesulitan bisa nanya-nanya. Kalau misalnya jurnal yang dia sudah baca bisa ikut bahas bareng. Jadi kemampuan atau kemungkinan untuk bisa ngobrol berdiskusi itu jadi lebih luas, jadi lebih besar karena kakak tingkat juga melakukan hal yang sama. Nah, yang terakhir, bagaimana sih agar topiknya itu langsung klik sama kita, yaitu adalah pilih dari topik yang disarankan oleh dosen pembimbing. Nah, yang keenam ini biasanya jika kalian mengajukan sebuah judul dari topik yang mungkin sudah terlalu kuno, sudah terlalu out of date, ternyata yang meliti udah banyak banget, udah nggak zamannya. Nah, maka di sini dosen pembimbing biasanya akan memberikan sebuah saran agar skripsi kamu layak untuk dijadikan karya akhir, mendapatkan gelar sarjana, dan nggak malu-maluin. Ingat, ijazah itu seumur hidup. Kalau yang namanya suatu dokumen seumur hidup, tentunya nggak mau dong yang sifatnya malu-maluin, apalagi rasa gimana ya, seperti aib gitu ya, mau disembunyikan, kan nggak bisa. Jadi ya gimana caranya, memang harus sesuatu yang karya akhir yang luar biasa, yang kita pun membahasnya, kita pun menyebutnya dengan bangga, dadanya tegak gitu ya. Nah, itu adalah tips yang pertama dari Bu A. Tips yang kedua adalah memilih studi kasus yang sesuai. Oke nih, kita sudah pilih topiknya. Oke, aku mau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, maka setelah itu ikuti tips yang kedua, yaitu memilih studi kasus. Mau bidang manapun yang kalian pilih, maka kalian harus punya gambaran studi kasus untuk kita menerapkan ide-ide atau gagasan untuk kita ngerjain skripsi atau ngerjain penelitian. Nah, yang pertama, pilih tempatnya. Pilih objek penelitian. Jangan kaget ya kalau Bu Ardi nyebut studi kasus atau tempat meneliti, itu sebetulnya sama dengan objek penelitian. Teman-teman harus mulai familiar dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah dalam akademis. Karena yang dimanapun namanya sarjana ya harus menggunakan istilah-istilah akademis. Bukan untuk pencitraan, tapi memang itu mencerminkan dari value saat kita belajar sebagai seorang sarjana. Oke, yang kedua, setelah kita pilih nih objek penelitiannya, nah ternyata bingung juga yang kayak gimana ya yang kira-kira layak menurut dosen pembimbing. Oke, caranya seperti ini. Coba list 20 tempat yang kira-kira teman-teman punya kenalan atau teman-teman punya saudara di sana atau kakak tingkat kerja di sana, atau teman-teman satu SMA. Oke lah, list dulu lah. Nah, setelah di list, teman-teman pilih kira-kira yang mana yang skupnya itu, yang ruang lingkup studi kasusnya itu sangat memungkinkan untuk kita jadikan tempat penelitian. Nah, mau tahu gimana? Coba list dari masing-masing tempat mana yang kalian mulai bisa untuk sharing atau kalian cari informasinya di dunia maya. Oke, misalnya ada nih kenalannya warung makan. Yang kedua tempat laundry. Yang ketiga saudaraku ada yang kerja di PLN. Yang keempat saudaraku juga ada kerjanya di Pertamina. Coba yang lain. Perusahaan, ada yang di Sritek dan lain sebagainya. Semua itu adalah salah satu beberapa kesempatan yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman kerjakan untuk bisa menjadi salah satu bidang objek penelitian. Nah, kalau sudah punya nih, sudah ada gambaran, terus harus seperti apa Bu Ardin? Oke, selanjutnya setelah itu coba kita cari nih, kira-kira di sini ada masalah apa ya? Nah, kalau kita membahas sebuah masalah, berarti mau nggak mau kita harus kenal dong
kurang kalau kenal. Nggak cuman kenal, paham. Gimana caranya kenal dan paham? Ada Google kan? Kita search dulu, kita cari informasinya. Gimana? Misal yang tadi saya sampaikan, oh warteg nih, warteg ya kayak gitu-gitu aja. Emang ada ya warteg delivery? Oh cobalah. Nah, kenali, pahami. Kemudian tadi Bu Arden juga nyebut ada PLN nih. PLN nih kira-kira kalau ngambil data di situ gampang nggak ya? Ada masalah apa ya? Oh kan saudara bisa kontak nih. Pertamina cabangnya juga banyak. Sekarang ada dia yang ngurusin bensin, ngurusin macam-macam. Mungkinlah ambil bidang inilah dan seterusnya ya. Nah, artinya teman-teman sudah mulai dalam fase untuk mencari masalah. Ini yang disebut dengan identifikasi masalah. Kadang-kadang teman-teman ngerti identifikasi masalah, tapi nggak ngerti terus ngapain dia dengan identifikasi masalah. Ya kayak gitu tadi. Gimana caranya teman-teman dari 20 list yang ada, teman-teman cari nih identifikasi masalahnya. Identify dengan apa? Kenal dan paham. Nah, di situ teman-teman melakukan proses yang namanya observasi, wawancara. Oh, kalau observasi kan harus datang langsung, Bu. Iya, betul. Wawancara kan juga. Iya, tapi juga bisa dengan namanya studi literatur. Nah, ini 3 hal yang berbeda ya, observasi, wawancara, dan studi literatur. Tapi teman-teman bisa pakai semua nih, bahkan sebelum mulai skripsi. Yang namanya nanya-nanya boleh lah, yang namanya tahu-tahu dikit nggak ada masalahnya, nggak ngerugiin siapapun. Nah, setelah itu coba saat teman-teman itu namanya kalau in English fact finding, kita nyari fakta. Ternyata nih yang saudaraku PLN memang sih masalahnya banyak, tapi diajak ngobrol susah, orangnya sibuk, sering keluar kota. Coret lah. Warteg nih gampang banget nih si ibu diajak ngobrol. Harganya aja kita tahu, tapi kayaknya nggak mungkin ya itu dibuat sebuah sistem. Skupnya belum cocok untuk warung Tegal itu dibuatin. Oke lah, skip dulu yang lain. Mungkin ini bukan prioritas. Coba Sritek tadi perusahaan dan seterusnya. Nah, utamakan dari Bu Arden itu utamakan yang mudah untuk diajak komunikasi. Jadi objek penelitian kita itu yang utama adalah orangnya mudah dulu. Nah, mudah itu nggak tiba-tiba mereka jadi mudah ya. Jangan lupa mereka itu juga pencermin dari bagaimana cara kita menyampaikan. Kalau kalian lagi nyari info ya dengan muka suram, seperti kesusahan, jarang piknik begitu ya, malas orang mau jawab. Tapi kalau kalian happy, optimis, menyampaikannya dengan ramah, saya yakin bahkan yang nggak kenal pun juga akan tertarik. Oh, kayak gini ya, enak ya diajak ngobrol. Nah, jadi yang utama adalah komunikasi untuk mendapatkan informasi dalam penelitian, khususnya ke objek penelitian. Nah, yang terakhir nih untuk tips kedua Bu Ardi, yaitu saat berkomunikasi jangan lupa yang namanya persiapan. Jadi take a note dulu, tulis dulu nih. Jangan going by the flow, tapi tiba-tiba lupa nih, akhirnya ngobrol aja, nggak jelas ngomong kemana. Padahal nggak kayak gitu. Kita harus punya output nih, kita datang ke sana tuh kita mau memastikan ABC. Saya mau mastiin nih ke Sritek butuh nggak ya sebuah sistem yang bisa mengintegrasikan beberapa sistem di dalam Sritek. Nah, kan ada output yang mau ditarget nih. Kalau nggak ada, sulit juga. Jadi semuanya itu akan sangat mungkin saat teman-teman sudah bisa memastikan topik apa dulu. Oh, kalau mau ngomongin artificial intelligence ke Sritek berarti bahasnya tentang sistem pakar dong. Oh, bisa juga selain sistem pakar, sistem pendukung keputusan atau prediksi stok dan lain sebagainya. Oh, saya suka topiknya software engineering nih. Berarti saya lebih ke membuatin dashboard, membuatkan sistem berbasis bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis bisa. Atau yang bidang yang selanjutnya yaitu networking dan Internet of Things. Oh, mungkin Sritek butuh kali yang namanya sensor, nah dan lain sebagainya. Itu akan sangat tergantung dari tips pertama tadi, topik apa yang dipilih. Itu ya untuk tips kedua. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga, memutuskan judul skripsi. Aku udah cocok topiknya, aku udah punya objek penelitiannya, mau gimana lagi? Aku mau buat judul skripsiku. Nah, di sini ada 4 hal yang teman-teman harus tahu, harus bisa, dan implementasikan itu saat buat judul skripsi. Yang pertama adalah saat membuat judul, pastikan saat
dosen kamu baca itu menggambarkan penyelesaian masalah dari objek penelitian. Jadi muncul nih, oh ini sudah ada masalahnya, diberi solusi dengan cara seperti ini. Yang kedua, pastikan ada variabel yang menggambarkan topik dan tujuan penelitian. Kayak gimana sih variabel? Misalnya variabelnya untuk mengecek stok barang. Nah, maka ini bagian dari variabel. Untuk yang ketiga, pastikan sesuai kaidah bahasa Indonesia dengan judul yang menarik, lugas, singkat, tapi jelas. Terus apalagi yang terakhir? Nah, yang terakhir nih menggambarkan isi penelitian. Bu Ardin ini bahasa planet semua, nggak ngerti deh. Oke, kita coba percepat aja. Terus Bu Ardin punya tips jitu buat teman-teman semua. Jadi biar memutuskan judul udah dapet nih, tapi kayaknya mau diketik kok nggak jadi-jadi. Nah, yang pertama adalah coba ide yang ada di teman-teman, di kepala teman-teman ini, teman-teman pikirkan, kemudian tulis, write it down. Tulis itu sebanyak 5 kalimat. Dari 5 kalimat itu pilih menggunakan kata kunci yang memang sesuai dengan yang objek penelitian yang akan teman-teman garap. Sistem pendukung keputusan seleksi pemain basket. Maka di sini variabelnya adalah seleksi. Siapa pemain basket? Di mana? Perbasi, Kota Magelang, menggunakan apa? Nah, analytical hierarchy process. Nah, itu semuanya gamblang. Nah, itu bagaimana menggambarkan isi dengan jelas. Nah, tips jitunya apa? Yang pertama, yang tadi seperti Bu Ardin udah kasih contoh, yaitu judul mencerminkan isi. Orang baca itu bahkan nggak tahu, belum pernah pun langsung paham. Kalau teman-teman bingung, buka aja Google Scholar. Di Google Scholar, teman-teman coba cek data nih, teman-teman yang punya apa? Data penjualan. Masukin aja penjualan. Nanti akan muncul nih semuanya, bahkan termasuk yang fakultas bukan information technology ya. Di situ teman-teman masukkan kata kunci yang berikutnya. Misalnya web, berbasis web. Pasti akan muncul banyak sekali. Nah, ini bukan hasil akhir dari judul teman-teman, itu baru contoh. Oh, kalau ingin membuat judul seperti ini nih caranya. Nah, write it down, tulis beberapa judul yang membuat teman-teman klik. Kemudian teman-teman amati, tiru, dan modifikasi dari judul yang sudah ada di dalam jurnal yang teman-teman dapat, disesuaikan dengan studi kasus teman-teman sendiri, dengan metode teman-teman sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan mencerminkan isi penelitian. Nah, yang kedua, tips jitu dari Bu Ardin yaitu mencerminkan metode atau penyelesaian yang digunakan. Metode atau penyelesaian. Nah, kalau artificial intelligence paling gampang nih, pasti dia akan menyebut AHP, KNN, SVM, dan masih banyak lagi. Kalau network dan IT pasti dia akan nyebut yang namanya menggunakan sensor apa, Arduino, atau dia pakai mikrotik dan lain sebagainya. Nah, yang kesulitannya yang software engineering. Disinilah teman-teman harus mencari cara agar judul dari teman-teman itu memang menunjukkan bahwa akan menggunakan metode apa. Banyak kok contohnya. Yang penting sering-sering saja untuk buka Google Scholar, cari ide-ide yang ada di kepalamu, tuangkan di Google Scholar, maka ide-ide dari orang lain yang sifatnya mirip akan bermunculan. Itulah petunjuk untukmu membaca. Oke, kita lanjut. Tips ketiga yaitu jangan lupa agar judul yang kita buat harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Namanya kaidah bahasa Indonesia itu bagaimana? Harus jelas siapa subjeknya, siapa objeknya, kalimatnya menggunakan kata benda atau kata sifat atau kata kerja, padu padanya sesuai atau tidak, kata keterangan kalimat
majemuk atau tidak. Nah, kita review balik nih. Dulu bahasa Indonesianya dapat berapa? Tapi itu tidak sulit. Kenapa? Karena selama di dalam ide dasar teman-teman itu sudah menunjukkan studi kasusnya apa, metodenya apa, caranya bagaimana, maka dosen pembimbing akan sangat mudah untuk membantu dan mengarahkan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kita lanjut. Tips jitu yang keempat adalah menunjukkan objek penelitian. Akan lebih mudah saat teman-teman menuliskan objek penelitian di dalam bagian judul penelitian atau judul skripsi teman-teman. Kenapa? Karena akan lebih spesifik. Tanpa sadar, teman-teman sudah membatasi bahwa penelitian teman-teman itu hanya berdasarkan pada data atau informasi dari objek penelitian saja, tidak yang lain. Jadi, misalnya dosen penguji bertanya sesuatu yang di luar area dari objek penelitian, karena judul sudah kita tambahkan nama objek penelitian, maka kita akan mudah untuk menjawabnya. Apakah ada atau tidak pertanyaan yang seperti dosen penguji sampaikan di dalam kenyataan di objek penelitian kita? Gitu ya. Sampai sini sudah pada pusing? Jangan dulu, masih ada tips berikutnya. Nah, 2 tips terakhir ini yang benar-benar teman-teman harus cek dan recheck. Yaitu yang kelima adalah tingkat kebaruan judul di dalam prodi kamu. Bagus nih menurutku, bagus menurut kakak tingkat, bagus menurut teman-teman yang lain, bagus menurut teman di luar perguruan tinggi. Ternyata saat disampaikan ke dosen pembimbing, apa kata dosen pembimbing? Nggak cocok nih, ganti aja yang lain, sesuaikan, ganti metode ini, dan seterusnya. Terus dirimu nanya, terus teman-teman nanya, terus kalian nanya, kok bisa? Padahal udah cocok kata teman-teman. Yang lain oke-oke aja, kenapa dosbing mempersulit? Bukan mempersulit ya teman-teman. Ingat, kebaruan judul. Kalau judul yang teman-teman ajukan walaupun bagus, tapi sudah sangat sering diajukan di kakak tingkat dan mereka sudah lulus, sudah wisuda, judul skripsi mereka sudah sampai ke perpustakaan, artinya mereka lebih punya hak daripada kalian yang lagi mau maju. Nah, terus gimana? Pentingnya untuk mengetahui tingkat kebaruan judul di dalam prodi. Karena memang yang mau kita adalah perguruan tinggi, bukan perguruan pencaksilat, apalagi jelas tidak ya. Oke, yang terakhir yaitu kelayakan judul yang diajukan untuk skripsi sarjana, untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Ingat ya, Bu Ardin sudah berapa kali bilang bahwa yang namanya skripsi itu adalah karya akhir, karya paling terakhir saat S1 untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi ya memang harus karya yang luar biasa, yang paling keren kali ya. Nah, jadi harus dipastikan layak dan tidak. Nah, yang mengetahui layak dan tidak itu adalah dosen pembimbing dan dosen penguji. Bagaimanapun, merekalah sebagai dosen yang bisa memberikan masukan kepada kalian untuk tahu bahwa topik ini salah, judul ini cocok nggak sih untuk kalian, judul ini cocok nggak sih, layak nggak sih untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Udah selesai juga nih Bu Ardin cerita 3 tips untuk menentukan judul yang anti gagal langsung ACC plus tambahan tips jitu dari Bu Ardin. Sebenarnya tips ini Bu Ardin dapat pengalaman dari S1 Bu Ardin di Universitas Diponegoro, S2 Bu Ardin di Universitas Indonesia, dan selama beberapa tahun membimbing membersamai teman-teman mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk terus belajar, karena ingat, kita harus belajar sepanjang hidup kita. Nah, when you have a faith, everything you can do it. Trust me. Oke, itu dulu dari Bu Ardin. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Salam produktif buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.